Halo semuanya, perkenalkan saya Adam Armi Putra, mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia, Program Studi Teknologi Informasi, dengan nomor induk mahasiswa 223130022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi video dengan judul Customer Market. Ketika kita berbicara tentang customer market, kita sebenarnya membicarakan sesuatu yang sangat mirip dengan dunia investasi. Dalam teori investasi dijelaskan bahwa setiap keputusan menyangkut masa depan selalu mengandung dua unsur utama, yaitu return atau hasil yang diharapkan, dan risk atau risiko yang harus ditanggung. Hal yang sama juga terjadi di dunia bisnis ketika kita menentukan siapa pelanggan kita, bagaimana kita menjangkau mereka, dan strategi apa yang akan dipakai. Menurut Rika Desyanti dalam teori investasi dan portofolio, investasi adalah pengorbanan sumber daya saat ini untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Misalnya, kita menabung di bank, membeli saham, atau membangun usaha. Demikian juga dalam membangun customer market, biaya promosi, tenaga, dan waktu yang kita keluarkan sekarang adalah investasi, dengan harapan mendatangkan loyalitas konsumen dan keuntungan di masa depan. Teori investasi mengajarkan bahwa semakin tinggi return yang diinginkan, semakin besar pula risiko yang harus dihadapi. Dalam konteks customer market, jika sebuah perusahaan ingin merebut pangsa pasar besar, maka ia harus siap dengan biaya lebih tinggi, persaingan ketat, dan kemungkinan kegagalan. Namun, dengan strategi yang tepat, potensi imbal hasil berupa pertumbuhan pelanggan juga semakin besar. Harry Markowitz, melalui Modern Portfolio Theory, menekankan pentingnya diversifikasi. Investor tidak seharusnya menaruh seluruh modal hanya pada satu instrumen. Demikian pula, perusahaan tidak boleh hanya mengandalkan satu segmen pelanggan. Diversifikasi pelanggan, misalnya menjangkau kalangan Gen Z sekaligus pelanggan konvensional, bisa menjadi cara untuk menyeimbangkan risiko penurunan di satu segmen dengan peluang di segmen lainnya. Dalam CAPM dijelaskan bahwa return yang diharapkan suatu aset tergantung pada risiko sistematis yang tidak bisa dihilangkan. Analogi ini juga berlaku pada pasar konsumen. Ada risiko-risiko besar yang tidak bisa dihindari, misalnya perubahan tren global, inflasi, atau kebijakan pemerintah. Namun, perusahaan bisa menghitung harga wajar dari keputusan pemasaran dengan cara memahami potensi keuntungan dibanding risiko yang ditanggung. Konsep Efficient Market Hypothesis, EMH, menyatakan bahwa harga aset mencerminkan semua informasi yang tersedia. Jika kita kaitkan dengan customer market, perilaku konsumen juga mencerminkan informasi yang mereka miliki. Dengan era digital, informasi menyebar sangat cepat, review produk, komentar media sosial, hingga tren viral. Semua memengaruhi cara konsumen mengambil keputusan. Artinya, perusahaan harus menyadari bahwa pasar pelanggan kini semakin transparan dan cepat berubah. Dalam buku Elton dan kawan-kawan, portofolio adalah kombinasi aset yang dipilih untuk mencapai tujuan investasi yang optimal. Kalau kita tarik ke bisnis, maka customer market adalah kombinasi dari segmen konsumen yang dikelola untuk mendapatkan keseimbangan terbaik antara biaya, loyalitas, dan pertumbuhan. Perusahaan yang bijak akan mengelola portofolio konsumennya seperti investor mengelola aset, dengan riset, analisis, dan strategi jangka panjang. Baik dalam investasi maupun dalam customer market, prinsipnya sama, kita harus tahu di mana menaruh sumber daya, bagaimana menyeimbangkan risiko dan hasil, serta bagaimana mendiversifikasi agar tetap bertahan menghadapi ketidakpastian. Dengan memahami teori portofolio modern, kita bisa melihat bahwa mengelola pasar pelanggan bukan sekadar menjual produk, tapi juga tentang strategi jangka panjang dalam membangun nilai dan hubungan dengan konsumen. Demikianlah pemaparan saya tentang penerapan teori customer market dalam dunia teknopreneur. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menjadi teknopreneur yang kreatif sekaligus cerdas dalam mengelola risiko. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Miss Shiwi Angelika Cindiasari, S. Akun, MBA selaku dosen dalam mata kuliah Teknopreneurship.